Seperti yang kita ketahui, hari ini Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI menggelar aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Mereka menyuarakan penolakan perpanjangan masa jabatan Presiden. Ya, lalu bagaimana tanggapan dari mantan aktivis 98 yang juga anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu sudah bergabung dari luar studio. Selamat malam, Bang Adian. Apa kabar, Bang? Selamat malam. Baik, Bang Adian, politisi juga aktivis, tentu masih mengetahui peta yang ada di lapangan di antara teman-teman yang turun ke jalan hari ini. Kalau dari pendapat Anda, apa yang Anda lihat di lapangan? Benarkah memang ada yang menyusupi sehingga kemudian terjadi kericuhan di sejumlah tempat? Untuk sampai pada kesimpulan adanya penyusupan atau tidak, itu kan tidak bisa sembarangan ya. Butuh pembuktian. Tadi yang disampaikan Kapolda adalah dia harus membuktikan betul ada penyusupan. Siapa, kelompoknya apa, dan sebagainya. Nah, kalau menurut saya, akibat dari peristiwa kekerasan di lapangan, isu atau tuntutan mahasiswanya bisa tertutupi oleh isu kekerasannya. Itu yang menurut saya, tuntutan mahasiswa kan ada beberapa nih. 3 periode, BBM, minyak goreng, ekonomi stabilisasi harga, dan sebagainya. Dalam pemberitaan berikutnya akan tertutupi oleh peristiwa kekerasan yang terjadi. Itu menurut saya tidak menguntungkan buat gerakan mahasiswanya sendiri. Oke, Bang Adian, jadi menurut Anda siapa yang harus bertanggung jawab? Mengenai pertanggungjawaban, secara personal pelaku kekerasan itu polisi dong nanti yang akan menentukan toh siapa pelakunya dan sebagainya. Akan ada upaya pembuktian. Di wilayah DPR itu kan ada puluhan mungkin ratusan CCTV, sehingga untuk alat bukti merangkai peristiwa dan peristiwa bukan hal sulit bagi polisi. Ya. Bang Adian, kalau tadi Anda katakan dengan adanya aksi kekerasan ini, kemudian tujuan dari aksi mahasiswa jadi tertutupi, artinya ya besar kemungkinan itu memang ada pihak-pihak di luar mahasiswa yang melakukannya. Begitu, Bang? Kalau aksi tadi kan tidak semuanya mahasiswa, toh. Ada juga yang non-mahasiswa, dan itu biasa saja menurut saya. Masalahnya kan begini, ada 6 isu kalau tidak salah yang dituntut oleh diperjuangkan oleh mahasiswa. Isu-isu ini tertutupi oleh peristiwa kekerasannya. Harusnya kan isunya tidak boleh hilang oleh peristiwa apapun. Memang di lapangan sulit ya, untuk massa yang banyak berasal dari berbagai kampus, membuka diri terlibatnya masyarakat yang tidak terorganize dalam rapat-rapat yang dibuat mahasiswa, ngontrolnya susah sekali. Nah, Bang Adian, Anda kan sebagai seorang mantan aktivis, pernah turun di lapangan, pernah merasakan atmosfer unjuk rasa dan memberikan tuntutan seperti itu. Apa biasanya yang terjadi? Bagaimana cara ada pihak-pihak yang menyusup ataupun mungkin dugaan menjadi penumpang gelap bisa ada di kalangan para mahasiswa yang sedang berunjuk rasa ini? Karena ini aliansi kampus ya. Sehingga biasanya tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Yang saling mengenal itu kan di tingkat pengambilan keputusan antar kampus ya. Kalau bahasa kita dulu simpul kampusnya saling kenal. Tapi turun sampai ke bawah ke tingkat masih tidak saling kenal. Sehingga mengidentifikasinya juga sulit. Nah, aksi ini kan kalau dalam seruan-seruannya kan terbuka juga untuk elemen-elemen rakyat yang lainnya. Itu akan mempersulit kontrol lapangan juga. Yang menurut saya harusnya semua sudah dihitung. Kalau kita membuat demonstrasi kan perangkat aksinya itu bisa sampai 12 struktur. Bahkan bisa sampai 24 struktur. Tergantung dari prediksi kita terhadap aksinya. Lama aksinya, jumlah aksinya, potensi terjadinya bentrokan dan sebagainya. Itu kan dianalisa dalam rapat tuh. Lalu dari hasil analisa itu dibuatlah struktur organisasi aksinya. Dibentuklah perangkat-perangkatnya. Siapa yang bertanggung jawab, sisi sebelah kanan, sisi sebelah kiri, bagaimana menyortir orang masuk dan sebagainya. Itu biasanya ada dalam rapat aksinya. Nah, saya kan tidak tahu apakah
hal serupa dilakukan juga saat ini atau tidak, dan apakah kemudian struktur organisasi aksinya masif atau tidak. Aksi-aksi yang melibatkan aliansi kampus memang biasanya tidak saling mengenal, dan itu bisa membuka peluang orang yang tidak mereka kenal masuk dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, kalau sepengetahuan Anda, Bang Adian, yang ada di lapangan saat ini, simpul-simpul mahasiswa antar kampus ini bagaimana? Kalau menurut saya begini ya, saya kan tidak mengikuti bagaimana mereka mengambil keputusan terkait isunya apa, aksinya bagaimana, pengambilan keputusannya seperti apa di lapangan, dalam situasi terdesak bagaimana. Nah itu yang tidak saya pahami. Saya lumrah saja, ini kan generasi baru ya, yang mungkin pengalaman aksi di lapangannya masih memulai lah, mempelajari. Akan ada banyak kesalahan, akan ada banyak kekurangan. Tapi menurut saya biasanya habis aksi ini kita kan kumpul nih. Seluruh perangkat aksi itu bisa 200-300 orang kumpul, kita mengevaluasi apa salahnya, apa gunanya. Baru di aksi kedua, aksi ketiga dan berikutnya akan lebih baik. Oke. Baik. Kalau begitu kita akan nantikan apakah memang akan ada aksi-aksi lanjutan. Kalau tadi menurut Anda tujuan dari turunnya mahasiswa di hari ini tertutupi dengan aksi kekerasan yang terjadi terutama di depan gedung DPR, bahkan juga ada sejumlah aksi kekerasan yang terjadi di sejumlah wilayah lainnya. Baik, terima kasih Bang Adian Napitupulu sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.